Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mampu untuk mengikuti segala sunnah-sunnahnya serta mengikuti akhlak karimahnya, dan mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu kita pernah minta sama Allah supaya kita sampai lagi ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kita minta kepadanya supaya kita diberikan berkah dalam kehidupan kita di bulan Rajab, turunkan keberkahan pula di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampai umur kita, sehat kita, rizki kita, keluarga kita, iman kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membaca surah Al-Baqarah atau saat kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini jelas panggilannya adalah untuk yang punya iman. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tanyakan dahulu pada diri kita. Setiap kali Allah kasih kesempatan Ramadan kepada kita, sebagian kita pasti sudah puluhan kali ngerasain Ramadan, sudah puluhan kali, sudah sering kali kita merasakan Ramadan. Pertanyaan buat diri kita, Ramadan mana yang sudah mampu menjadikan diri kita la'allakum tattaqun, diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan tak satu pun Ramadan yang nyangkut sama kita. Hasil dari Ramadan cuman alhamdulillah berat badan turun, cuman itu doang. Kata Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nggak ada pahala baginya, tidak ada penambahan kebaikan dalam dirinya, tidak ada penambahan ketakwaan dalam dirinya. Maka na'udzubillah, kesempatan Ramadan seringkali kita sia-siakan. Padahal hadirin, nggak ada jaminan buat kita apakah Ramadan ini kita bakal sampai. Walaupun sebentar lagi belum tentu kita sampai. Ini kan harapan, doa kita saja supaya sampai ke bulan Ramadan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil adalah orang yang punya iman.
Hadirin, sebelum masuk Ramadan, sebulan sebelumnya kita ketemu yang namanya bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban baru Ramadan. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat buat kita. Apa nasihatnya untuk Ramadan kita? Saat Allah Isra dan Mi'rajkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, ini mengingatkan kepada kita agar hablum minan nas dan hablum minallahnya kudu ada. Hablum minan nasnya harus baik hubungan kita terhadap sesama manusia. Saat masuk Ramadan nanti supaya kita sudah punya yang namanya maaf dari kawan-kawan kita. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Ramadan masuk seharusnya dosa kita sama kawan sudah hilang sudah. Seharusnya saat masuk Ramadan sudah kita minta maaf sama kawan-kawan kita, sama saudara-saudara kita. Apalagi kalau bicara teman. Teman ini orang yang seringkali menjadi tempat kesalahan kita atau tempat kita berbuat salah padanya. Kenapa? Teman seringkali kita ketemu sama dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar sebelum masuk Ramadan sebulan Allah kasih waktu sama kita. Dari sejak peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, kita diperintah untuk mampu berhubungan dengan manusia dengan baik. Minta maaf. Selanjutnya hablum minan nas, nambah keimanan kita. Sebab iman kita ini kan sifatnya yazid wa yanqus. Kadang nambah, seringkali kurang. Kita ini Masya Allah, kalau lagi begini, kalau lagi ngumpul begini, pas giliran ngaji, bawaannya pengen sholat aja belum waktunya juga. Karena apa? Iman lagi bagus-bagusnya. Zikir sama Allah luar biasa. Ingat sama Allahnya Masya Allah. Ingat segala macam dosa kita, kesalahan kita kepada Allah. 5, 10, 15 menit, setengah jam kemudian pelan-pelan iman kita kendor lagi. Apalagi teman kita ngajakin ngobrolin kejelekan teman yang lain. Udah akhirnya kita ngomongin orang secara berjamaah. Na'udzubillah, istiqomah lagi di dalam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka yang pertama kali kita kuatkan dalam diri kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ada tukang somai, kita panggil abang tukang bakso, nengok apa enggak tuh tukang somai? Enggak bakal, karena yang dipanggil tukang bakso. Maka nih tukang somai enggak bakal nengok. Nih tukang somai suruh ke sini dipanggil aja enggak mau nengok, gimana disuruh kemari enggak bakal mau. Sama halnya saat kita dipanggil, hai orang-orang yang beriman, iman lagi pergi, iman lagi nggak ada, iman lagi kosong. Kira-kira nengok atau enggak? Nggak bakal nengok kita. Disuruh oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nengok aja nggak mau kok disuruh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya karena keimanan kita belum ada saat mau masuk Ramadan, akhirnya puasa yang kita lakukan pun bukan puasa yang sebenarnya, bukan puasa yang berkualitas, puasa ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa? Yang lain pada puasa. Kenapa kamu puasa? Habis gimana? Warung gak ada yang buka. Kenapa kamu puasa? Karena bulannya. Bukan lagi yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iman dari awal tidak ada pada diri kita, tidak tertanam dalam hati kita. Begitupun kadang-kadang sholat tarawih kita, padahalnya sholat tarawih adalah sholat yang khusus di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
dambih. Kata Nabi, siapa orang yang malam di bulan Ramadan mendirikan sholat tarawih, siang harinya dia berpuasa mensoma Ramadan, berpuasa siang harinya, malam harinya melaksanakan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, insyaallah dosa-dosanya bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tiap kali kita melaksanakan sholat, setiap kali kita melaksanakan sholat, ya, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, maka Allah bungkus dosa kita. Jadi dua bungkusan. Dosa kita ini masya Allah, wa umrina qisdi kulli yawm wa dhanbi za'id kaifah timani. Dosa kita terus bertambah sementara umrina qis, umur kita terus berkurang, dosa makin tambah. Maka hadirin, sholat kita ini mampu menghapus dosa kita. Saat kita sudah usolli sunatan, usolli fardhu, saat kita sudah membaca takbiratul ihram, maka Allah bungkus dosa kita menjadi dua. Bungkusan yang pertama diletakkan di atas kepala, bungkusan yang kedua diletakkan di atas punggung kita. Saat kita melakukan ruku, dosa yang di kepala berjatuhan, hilang yang di kepala. Saat kita sujud, dosa yang ditaruh di belakang kita pun akan hilang. Saat selesai kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah tidak punya dosa lagi. Selesai sholat, biasa berbuat lagi. Sholat lagi, hilang lagi. Insya Allah demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di Ramadan kata Nabi dan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-shawmu li wa ana ajzi bih. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, malam harinya dia melaksanakan sholat tarawih, istiqamah dia, selalu dia lakukan sholat tarawih dengan baik, nggak milih-milih imam. Kadang-kadang sholat tarawih kita seringkali milih imam. Siapa imam? Kalau yang cepat boleh saya ikuti, kalau yang lama ntar dulu deh. Ya hadirin, mendingan sholat sendiri lebih ngebut. Ya hadirin, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Dari awal sebelum masuk Ramadan, kita tidak dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang masuk ke sekolah Ramadan. Syekh Qurtubi katakan bahwa Ramadan adalah sekolah buat kita, sekolah keimanan kita, sekolah akhlak kita. Kalau syarat-syarat kita masuk ke satu tempat belum dipenuhi, maka bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam? Setiap kita yang mau masuk ke madrasah, setiap kita yang mau masuk ke satu tempat yang harus ada syaratnya. Syarat masuk ke Ramadan adalah iman. Maka yang pertama kali harus kita siapkan adalah keimanan kita. Kadang-kadang Ramadan sampai apa yang disiapin? Sirup lah, mie instan lah, itu nggak penting. Yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita siapkan keimanan kita. Buka kembali, mungkin kita lupa rukun-rukun sholat, mungkin kita lupa mana yang disunahkan di dalam berpuasa, mungkin kita lupa rukun-rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa mungkin kita lupa, apa yang seharusnya dilakukan orang yang berpuasa mungkin kita lupa. Maka sebelum masuk Ramadan kita siapkan itu. Inilah tanda orang yang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang masuk ke Ramadan dia siapkan keimanannya, ini adalah orang yang bergembira atas masuknya dia ke dalam bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Persiapan kita, keimanan kita. Jangan kita selalu katakan pokoknya Ramadan ini saya harus hatam Quran 3 kali. Udah 3 kali Ramadan belum hatam-hatam. Pokoknya masuk Ramadan ini saya mau sedekah. Ya, pas masuk Ramadan, pas nggak punya duit, gimana mau sedekah? Maka hadirin yang dirahmati Allah, pokoknya masuk Ramadan ini saya mau berbuat baik. Saya mau silaturahmi sering ke kawan-kawan. Kenapa mau silaturahmi sering? Ya hitung-hitung cari buka gratis. Ya hadirin naudzubillah, pada saat seseorang menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan imannya, menyiapkan ilmunya masuk ke dalam bulan Ramadan, insya Allah ini orang-orang yang betul-betul dipanggil oleh Allah,
ya ayyuhalladzina amanu, hei eling-eling wong kang podo iman kabeh. Hai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Ramadan. Yang nggak beriman nggak usah masuk. Karena apa? Mereka berpuasa pun percuma. Karena apa? Mereka berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan. Sholat tarawihnya pun, masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sering kita saat Ramadan dilatih kita berjamaah. Ramadan kan luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam sholat tarawih di hari pertama, masya Allah, masjid kita penuh. Ya, di hari pertama masjid kita penuh. Minggu kedua, minggu ketiga, makin kemari makin maju jamaah kita. Makin banyak orang di luar, di dalam masjid nggak ada. Semakin kemari makin sepi Ramadan kita. Karena apa? Yang dipanggil cuma sedikit orang yang beriman. Orang yang menyiapkan keimanannya inilah yang insya Allah akan bertahan dia sampai akhir Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya sifat iman ini yazid wa yanqus. Mumpung belum masuk Ramadan, ayo tambah-tambahin iman kita. Bagaimana nambah-nambahin iman kita? Kita cas lagi. Di mana ngecasnya? Di tempat-tempat yang baik. Hindari tempat-tempat yang mengurangi iman kita. Saat kita mau menambahkan keimanan kita dari sekarang, jangan sampai tunggu Ramadan kita baru baca Quran, karena belum tentu. Kadang-kadang kita yang habis makan, yang masih seger saja, ya, saat ini masih seger kita, masih enak badan kita karena baru makan misalnya, kita baca Quran masih enak. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti kalau kita niatin nanti aja deh Ramadan saya baru baca Quran, badan lagi lemas, kira-kira belum tentu kita mau baca Quran, ya hadirin. Maka untuk nambah keimanan kita dari sekarang, makanya kalau di beberapa ma'had, di beberapa pesantren, biasanya kegiatan pengajian itu sudah mulai di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, saya kalau ngaji tafsir itu kadang-kadang mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, biar khatam. Dimulai dari sebelum masuk Ramadan. Kegiatan-kegiatan baik kita dimulai dari sebelum Ramadan. Tapi satu yang jangan dimulai dulu, sholat tarawih. Takut-takut orang jadi aneh lihat kita ini orang sholat apa banyak amat, belum waktunya kok udah banyak sholat tarawihnya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah keimanan kita. Karenanya mau tidak mau, suka tidak suka, harus bagi kita, wajib bagi kita sebelum masuk Ramadan kita tambahkan keimanan kita. Jangan sampai ini Ramadan yang kali ini menjadi Ramadan yang seperti tahun kemarin. Jangan sampai Ramadan yang tahun ini menjadi Ramadan yang sekedar lewat begitu saja, nggak menghasilkan apa-apa buat diri kita. Katanya Ramadan mengajarkan sabar. Alhamdulillah, saat Ramadan sabar. Kapan sabarnya? Nungguin waktu maghrib. Dia nggak marah di TV belum adzan, nggak masalah. Tapi waktunya maghrib dia makan. Nih belajar, diajarkan kita dengan Ramadan dengan kesabaran. Masya Allah, selesai Ramadan Idul Fitri kita saling memaafkan, kadang sama istri kita, kadang sama kawan-kawan kita, sama saudara-saudara kita. Baru selesai Idul Fitri, selesai sholat Id, habis zuhur udah mulai marah-marahan lagi. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita sama istri kita, istri minta maaf, saya minta maaf selama ini banyak salah. Kata kita, iya, juga banyak salah sama saya. Papa banyak salah sama mama, mama juga banyak salah, minta maaf. Masya Allah. Tapi setelah zuhur, ini istri mau kita ajak ke rumah orang tua kita. Apa kata kita? Ini istri dandannya rada lama. Dandannya rada lama. Dandan mulu. Cakep enggak? Ya Allah ya Rabb. Sewot marah. Padahal baru kelar dia minta maaf. Karenanya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan nggak menghasilkan apa-apa buat dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan mengajarkan kita untuk istiqamah melaksanakan ibadah. Ramadan mengajarkan kita istiqamah untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya Allah tahu, Allahu a'lam, Allah maha tahu
kalian kita dengan sahur. Tasahharu, kata Nabi, fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun sedikit kita sahur. Ya walaupun sedikit kita sahur. Ya karena memang cuma punya sedikit kali. Tetap kita sahur supaya apa? Supaya ada keberkahan saat kita melaksanakan puasa. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu manusia ini adalah orang yang kalau dikasih nikmat segera diambil. Tapi kalau dikasih musibah entar dulu. Tapi kalau disuruh ibadah entar-entaran terus. Salat kita Allahu Akbar baru azan. Di masjid udah kedengaran Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah baru qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai waladhdallin. Amin. Apa kata kita? Baru amin. Assalamualaikum warahmatullahi baru salam. Sering kali kita bilang baru ini pada saat Israel sampai sama kita, kira-kira bisa nggak kita bilang entar dulu Israel nanti dulu, saya tungguin anak saya dulu belum pulang sekolah? Nggak bisa. Israel ente datang kok tiba-tiba nggak SMS dulu, nggak BBM dulu? Enggak. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita tidak bisa tunda-tunda. Begitupun seharusnya saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, seharusnya kita tidak tunda-tunda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kebutuhan kita. Seringkali kalau kita dikasih nikmat pasti kita terus, bahkan seringkali kita menjadi orang yang serakah. Nikmat masih ada, pengen lagi. Nikmat masih ada, pengen lagi. Ada doa Nabi yang jarang kita tahu. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alna miskina. Ada riwayat demikian yang mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Kira-kira ada yang berani ngamalin doa ini? Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Kenapa Nabi sedemikian mengatakan itu? Karena Nabi khawatir tidak mampu bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Seukuran Nabi masih takut dia tidak bersyukur. Hadirin, Allah tahu kita ini adalah orang-orang yang sering kali dikasih nikmat kita buru-buru ngambilnya. Karenanya adanya sahur, Allah sediakan makanan, suruh makan kita, masa suruh makan aja gak mau. Ada cerita orang kampung, saat ada orang disuruh, kamu ngepel? Enggak capek ngepel mulu. Nyapu deh kalau nggak mau ngepel. Nyapu juga pegel tangan. Kalau nggak mau nyapu, cuci baju deh. Orang kata capek nggak mau. Cuci piring nih gampangnya, nggak mau. Makannya kalau begitu, iya dan disuruh mulu sih. Pas ukuran makan dia baru mau. Hadirin, makanya Allah suruh kita bangun untuk makan. Selesai makan, suruh melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena ini na'udzubillah, semakin kemari masjid-masjid kita yang namanya sholat subuh, alhamdulillah susah masuk kita ke masjid. Karena apa? Masih dikunci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada jamaah cuma berdua-duaan, imam doang sama speakernya, cuma berdua-duaan. Yang amin dia, yang adzan yang qomat dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditungguin nggak ada yang amin, dia sendiri amin. Amin. Dia baca surah Allahu Akbar, salam sendiri dia tengok, nggak ada orang juga. Ini na'udzubillah min dzalik. Hadirin, karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita insya Allah mampu kita katakan sebagai Ramadan yang mampu berhasil menjadikan diri kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah selesai Ramadan kita masih istiqomah melaksanakan sholat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 1 masih ada 1 jam lagi berarti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya mengingatkan
mengingatkan buat diri saya pribadi. Saya mengajak juga buat saudara-saudara sekalian, Ramadan sebentar lagi sampai kepada kita. Mari banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Jangan lupa kita minta maaf sama orang tua kita, karena orang tua kita hamalat hukumu wahnan ala wah. Orang tua saat kita dalam kandungan, Masya Allah, susah di atas susah. Mungkin kalau ada orang tua kita yang masih ada sebelum masuk Ramadan, kita minta maaf, kita minta ridhonya supaya kita mampu berpuasa dengan baik. Anak-anak kita mungkin pernah ada kata-kata kita yang gak nyaman buatnya, atau mungkin kata-kata kita begitu kasar terhadap anak kita, kita minta maaf. Sama istri-istri kita tentu adalah istri orang yang selalu kita selalu berbuat salah padanya. Karenanya kita minta maaf. Sama teman-teman kita, teman di kantor, teman di rumah, saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, kita minta maaf supaya Ramadan kita masuk dalam keadaan suci. Begitupun jangan lupa pula kita hidupkan dari sekarang sholat-sholat sunnah kita, sholat tahajudnya, jangan sholat tahajud, ya, tahajud nggak sholat tahajud namanya, sholat tahajud kita. Istiqomah supaya apa? Masuk Ramadan kita mampu istiqomah di dalamnya. Sholat duha kita, sholat yang lain, sedekah kita. Jangan kita tunggu Ramadan, dari sekarang kita sudah istiqomahkan dengan sedekah, maka insya Allah Allah kasih ridho kepada kita. Saat kita sudah tambahkan keimanan kita, Yazid tambah dan terus tambah keimanan kita. Semakin banyak iman yang kita bawa saat mau masuk Ramadan, semakin begitu jelas terdengar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar betul-betul dikatakan laisal 'id liman labisal jadid walakin al-'id liman ta'ada nasib. Bukanlah yang dikatakan id itu pakaian yang baru, tetapi yang dikatakan id adalah ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita senantiasa diberikan sehat panjang umur. Mudah-mudahan Ramadan ini kita senantiasa diberikan lapang rezeki kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan keberkahan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah mudahkan kita dalam beribadah. Allah mudahkan kita baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, baik ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah ataupun ibadah yang hubungannya terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjadikan diri kita diri yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjadikan diri kita betul-betul kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan ini ya Allah. Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, afiatkanlah hati kami ya Allah. Berkahi rezeki kami agar kami sampai ke bulan Ramadan, bulan yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami terhadap kawan-kawan kami, dosa-dosa kami terhadap saudara-saudara kami, dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa-dosa kami yang selalu berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana fir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sukses di dunia dan jadikanlah kami sukses di akhirat, masuk ke dalam surga-Mu dan penuh dengan ridha-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa
tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon berkat itu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.